akan mengobservasi ya kegiatan ibu di kelas. Jadi tujuan saya itu bukan jadi bukan menyalahkan atau apa, tapi tujuannya itu untuk memperbaiki sini dalam pembelajaran ibu nanti di kelas. Nah, sebelum kita melakukan observasi, ini ada percakapan kita pra observasi. Jadi ini panduan ibu dalam melakukan observasi nanti. Tujuan pembelajaran yang akan ibu terapkan nanti pada pelaksanaan observasi itu seperti apa, Bu? Ibu bisa dijelaskan? Berdasarkan dengan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat, ada 3. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi aktivitas ekonomi yang ada di tempat tinggalnya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan aktivitas ekonomi andalan di daerahnya. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat memberikan pendapat bagaimana meningkatkan kondisi perekonomian di daerah tempat tinggalnya yang di sekitar kita, gitu Pak. Oh, baik. Tadi Ibu menyebutkan ada 3 tujuan pembelajaran ya yang ingin disampaikan kepada dan diajarkan, yaitu tentang perekonomian yang ada di masyarakat sekitar. Gitu. Terus untuk area pengembangan yang ingin hendak dicapai itu dalam pembelajaran ini seperti apa, Bu? Area pengembangan yang akan saya capai ada 2 ya Pak. Yang pertama tentang pengetahuan dan yang kedua itu tentang keterampilan. Pengetahuan di sini saya akan melakukan identifikasi aktivitas ekonomi yang ada di sekitar sekolah. Karena di sekolah kita ada contoh-contohnya gitu ya terlihat. Dan yang kedua tentang keterampilan, saya ingin siswa menentukan aktivasi ekonomi andalan yang ada di daerah kita juga sama. Andalannya yang paling banyaknya di sekitar kita apa gitu Pak. Jadi tadi Ibu kan menyebutkan ada 2 ya yang ingin dikembangkan itu dari pengetahuan dan keterampilan. Dan itu pengetahuannya ingin tadi melakukan identifikasi. Melakukan identifikasi perekonomian yang ada di daerah sekitar kita ya, sekolah. Terus strategi yang dipersiapkan Ibu seperti apa, Bu? Strateginya yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa, Pak. Kemudian saya akan membagi kelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan siswa. Nah, untuk modelnya saya menggunakan pembelajaran basic masalah atau basic learning dan inquiry. Kemudian metodenya saya akan gunakan diskusi kelompok. Saya akan membagi kelompok untuk anak-anak. Ya, baik, Bu. Tadi kan Ibu menunjukkan strateginya dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya, betul. Itu dengan cara tadi berkelompok, diskusi kelompok. Betul. Nah, baik, Bu, mungkin kita akhiri aja percakapan ini. Nanti kita akan lanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu observasi. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini tidak ada yang tidak masuk, berarti masuk semua ya. Si Pak kemarin sakit Neng, sekarang udah masuk, udah sehat. Sebelum kita belajar, walaupun kalian sakit, usahakan makan yang banyak supaya selalu sehat. Tugas kalian sebagai anak-anak adalah belajar. Jadi bagaimana caranya setiap hari harus selalu masuk sekolah. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang aktivitas ekonomi. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Ardian disiapkan teman-temannya untuk berdoa. Siap. Membaca Al-Fatihah mulai.
aktivitas ekonomi ya, dimana sebagian besar di kita ini banyak sekali aktivitas ekonomi yang berbeda-beda. Tujuan Ibu kenapa kita hari ini belajar tentang aktivitas ekonomi, supaya kalian tahu mana itu aktivitas ekonomi yang ada di sekitar kita ya. Jadi Ibu mau tanya dulu, menurut kalian aktivitas ekonomi apa saja yang ada di sekitar kita? Apa saja? Apa? Petani. Ada lagi selain petani? Peternakan. Ada lagi? Kalau petani ini kerjanya ngapain ya? Di mana kerjanya? Di sawah. Kalau peternakan? Di kampungan apa? Peternakan di mana? Kira aku peternakan di kebun. Di ladang ya. Jadi di sini sebelum kita belajar, Ibu mau kamu berdiri dulu. Berdiri dulu ya. Harus semangat, tidak boleh loyo. Pagi-pagi sudah loyo. Suaranya kalau belajar itu harus kencang ya. Kita lemaskan dulu tangannya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Duduk. Berarti sudah ada kata-kata siap belajar, berarti harus siap. Nah, sebelum Ibu membagikan lembar kerja, di sini Ibu mau tanya dulu. Di daerah kalian aktivitas yang paling banyak tentang aktivitas ekonomi apa saja tadi? Sawah. Petani di mana? Sawah. Di sekitar kita, di sekolah kita ada tidak? Ada. Di sebelah mana sawah? Di belakang. Kamu punya sawah di rumah? Punya. Alhamdulillah. Berarti banyak padinya di rumah ya? Ya, betul tidak? Nah, di sini Ibu akan memberikan lembar kerja sebelum Ibu jelaskan terlebih lagi ya. Ibu mau kalian, Ibu buatkan kelompok ya. Ini 4 orang kelompok 1, 3 orang kelompok 2, kelompok 3, ini kelompok 4. Berarti ada yang 4 orang, ada yang 3 orang. Belakang ini, ke sana. Ya, itu yang berempat boleh pindah ke sini, didorong, mejanya didorong ke sini. Hadiah, mejanya didorong ke sini. Coba lihat, ya, duduk dengan kelompoknya. Kalau tidak terlihat, kamu boleh agak berdiri dengan teman supaya lihat kertasnya. Coba lihat, di situ ada beberapa aktivitas ekonomi yang mungkin kamu juga sebagian sudah tahu ya. Ada berapa di situ? Ada 8 aktivitas ekonomi. Apa saja? Sebutkan. Petani, Perikanan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, dan jasa. Nah, di situ ada tempat aktivitas ekonomi dan juga keterangannya. Kira-kira di sekitar kamu banyak apa tidak jenis aktivitas ekonomi yang sudah ada di kertas itu? Sekarang silahkan kamu tulis nama kalian. Itu ada nama kelompok, ada nomor 1 sampai dengan nomor 4. Silahkan tulis nama kalian per kelompok. Kemudian ditulis. Ada tanda centang
bersama-sama. Ya, tulis. Oh, di sini nomor 1. Gak apa-apa, sob, silakan. Pakai titik X aja, Dian, kalau ada, ya. Silakan ditulis namanya. Boleh sama ketua kelompoknya. Nanti setelah kamu menulis, berarti nanti kamu ke depan mempresentasikan atau membacakan apa yang sudah kalian pilih tadi ya. Kalian tinggal checklist pada kolom checklist. Sudah dikasih nama semuanya. Sekarang baca pertanian. Silakan diskusikan dengan teman ya. Ibu menunggu, Ibu kasih kamu kesempatan 15 menit untuk berdiskusi dengan teman. Silakan. Bapak di mana? Tapi dua-duanya ke bawah. Oh, dari sini. Silakan diisi di checklist. Kamu pilih salah satu di checklist ya. Setelah di checklist, kamu kasih keterangan. Di situ ada keterangannya banyak atau sedikit. Kalau tidak ada, berarti jangan di checklist ya. Tidak boleh disilang, di checklist saja. Pilih salah satu atau kalau memang ada semua, kamu tulis ada semua checklist. Keterangannya banyak atau sedikit. Jangan banyak sedikit, mau banyak mau sedikit atau tidak ada. Ya, boleh lagi checklist gitu ya. Oh sayang, ini bukannya di checklist, ditulis banyak atau sedikit, dibaca dong. Ini kan keterangannya isi dengan jumlah atau keterangan banyak sedikit. Berarti ditulisnya banyak atau sedikit. Silakan. Sebentar. Terus ini ya betul. Nanti diisi ya. Banyak atau sedikit ininya. Ya, silakan checklist. Ladang, ada tidak ladang di sekitar kita? Kalau ada berarti banyak atau sedikit? Ada tidak dia? Ya, gitu. Tegalan kalau ada banyak tidak di kita? Lihat lagi, berarti tulisnya sedikit. Silakan ya. Apa? Ada yang ditanyakan? Ditulis perkebunan. Oh iya, untuk perkebunan ini, perkebunan kan ada 3 ya. Perkebunan apa? Tulis. Kebun apa? Ibu kasih kesempatan 15 menit ya. Silahkan diisi. Yang sudah Ibu mau kamu ke depan mempresentasikan apa yang sudah kamu isi. Ya, perkebunan saja tidak apa-apa. Kalau memang tidak tahu perkebunan saja tidak apa-apa. Udah perkebunan aja, satu aja berarti yang diisinya. Sudah ya. Nah, sekarang coba kamu lihat tabel yang sudah kamu isi. Diisi semua apa tidak? Diisi semua apa tidak? Sekarang coba kita lihat pertanian. Pertanian ini ada sawah, ladang, ada tegalan ya. Kamu tahu tuh sawah itu yang seperti apa? Sawah itu yang seperti apa? Tahu ya? Nanemin apa biasanya kalau sawah? Padi ya. Kalau sawah ini nanamnya padi, biasanya panennya dalam 1 tahun berapa kali? 2.
kebanyakan panennya dua kali atau 1 kali, berarti bukan sawah, namanya apa? Ladang. Kemudian ada lagi tegalan. Nah, tegalan ini adanya di dataran tinggi, Neng. Di sini ada tidak? Di mana? Bukan di Loji mah jauh teuing. Itu di belakang Batakosin, di Wetan, ke Cihamulu Wetan ayahnya. Terus di belakang Batakosin anu erek ka Cihamulu, erek anu ka Pagadungan Wetan juga ada. Ya, yang kadang-kadang di Tegalan ini ada pohon jambu, ya kadang ya. Kadang ditanamin jambu, tapi musiman. Kadang apa lagi? Jeruk, ya banyak orang-orang sini yang ngambil jeruk di Tegalan. Gak tahu yang namanya siapa diambilin duitnya. Kemudian ada lagi perkebunan, ya. Perkebunan juga sama. Ada kebun apa saja? Kebun pisang, apa lagi? Kebun bunga, banyak ya. Kemudian peternakan, ada peternakan sapi, peternakan ayam, peternakan kambing. Ada tidak di sini peternakan yang besar? Kalau di rumah kamu nernak juga kan? Tapi itu namanya bukan peternakan besar, tapi peternakan sendiri karena dimakan oleh sendiri. Ada tidak di sekitar kita peternakan besar yang dari pemerintah? Ada, Neng, di Cihamulu Wetan ya, peternakan sapi besar ya. Wacananya yang di Batakosin juga kan itu buat kandang sapi, tapi gak jadi kan? Di cancel. Kenapa? Karena terlalu dekat dengan wilayah masyarakat. Kemudian ada lagi, kamu kalau jalan-jalan ke daerah Pebayuran di sana ada kandang sapi sama, Neng? Besar. Itu kalau kita lewat, semerbak apa? Semerbak bongaya sapi. Ya. Kemudian di sini ada perikanan. Nah, perikanan ini kebanyakannya ada di pesisir pantai. Oh, kalau perikanan mah kita juga bisa sih, bukan hanya di pesisir pantai ya. Kalau perikanan mah di sekitar kita terbatas. Contohnya di mana? Di kolam ikan di mana? Di Mang Dedi. Dekat masjid. Kan ada kolam ikan kecil-kecil yang suka dipakai mancing di Lurah Atunya. Itu namanya kolam ikan, jual beli ikan kan? Jadi ikan kecilnya dipisahin. Kemudian ikan yang sebesar ini dipisahin lagi. Ikan yang lebih besarnya yang lagi hamil dipisahin juga ya, karena kalau di kolam ikan ini harus sesuai usia bulannya atau lagi bertelurnya gitu ya. Kemudian ada lagi tambak. Nah, tambak ini kolam buatan di pesisir pantai. Contohnya di mana? Di sini ada tidak? Di sini ada tidak di daerah kita? Di daerah kita tidak ada, tapi ada di daerah Kerawang. Kalau satu Kerawang ini pasti ada. Adanya di mana? Di Pakis, kemudian di Samudra Baru, di Tanjung Baru. Kalau kamu jalan-jalan ke pesisir pantai di sana, pasti di setiap perjalanan itu ada kayak sawah di kotak-kotak, tapi isinya adalah udang, apalagi ikan, apalagi cumi, banyak ya. Kemudian laut, yang ketiga ini laut dan nelayan. Nelayannya siapa? Abang-abang. Iya, ibu tahu abang-abang, om-om. Iya, tapi apa? Siapa nelayan teh? Orang yang mencari ikan di laut. Pakai apa mencari ikannya? Pakai perahu. Pakai perahu didayung gitu? Pakai mesin. Alatnya apa? Dipancing? Enggak, diapain? Dijari ya. Bayangkan kalau nelayan mancing di laut, nelayan hiji-hiji lila ya. Jadi kalau di laut itu pasti menggunakan jala atau apa? Kemudian di sini ada perdagangan, ada pasar, ada warung, minimarket, ada swalayan, ada supermarket, ada mall. Apa bedanya minimarket dengan swalayan? Minimarket mah toko kelontong, tuh Haji Ador, Teh Yati, ya itu namanya minimarket. Kalau swalayan
Pasaraya yang seperti apa? Indogrosir ya, yang besar-besar. Lotte Mart ya, itu adalah swalayan. Kemudian ada supermarket dan mall. Biasanya supermarket itu di dalam mall ya. Lantai atasnya mall untuk apa? Belanja apa? Baju, apa lagi? Kuliner makanan, sepatu, tas, sendal ya. Persiapan apa? Persiapan jajan. Persiapan lebaran. Nah, ya. Bisa. Nah, di sini ada gambar beberapa jenis bidang usaha yang sudah nah di sini ya. Ini ada pertanian, kelihatan tidak? Ya, ini ada pertanian, ada peternakan. Gambarnya sedang apa yang pertanian? Menanam padi. Kalau peternakan ini gambarnya sedang apa? Gambar apa? Ayam. Kalau perikanan lihat. Nah, ini yang tambak ini ya. Tambak ini contohnya seperti ini nih. Ya. Mundi urang mah marana di galon-galon sebenarnya. Nah, ya, di galangan seperti ini tapi bukan galangan sawah, galangan air. Kemudian perkebunan ini ya. Paham ya? Sampai sini nih. Perdagangan tadi swalayan seperti ini. Swalayan ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Berarti bisa? Insya Allah. Kalau belajar mah harus bisa. Nah, begini ya. Kalian pasti pernah memperhatikan kesibukan di pagi hari ya. Di sekitar kita pada pagi hari seluruh warga pasti akan sibuk apa? Melakukan kegiatan di pagi hari ya. Ada ayah siap bekerja, ibu bekerja, atau anak-anak sekolah ya. Banyak sekali kegiatan di sehari-hari. Nah, di pagi hari ini aktivitas ekonomi masyarakat mulai kembali bergerak ya. Setelah ini, ibu mau tahu aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, berarti kan pergi bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, di sini ibu mau kalian bermain peran. Silakan ditulis nama kelompoknya juga. Kamu pilih dari salah satu yang sudah kamu checklist tadi. Kamu pilih dari salah satu yang sudah kamu checklist tadi. Ya, silakan dipilih. Silakan kamu mau milih menjadi apa? Jadi ibu mau kalian itu nanti bermain peran, kemudian mendiskusikan dengan teman apa yang akan kalian lakukan sebagai pelaku ekonomi agar dapat meningkatkan perekonomian di. Ayo, kelompok berapa yang sudah, silakan ke depan. Ayo, semuanya ke depan. Yang membacakan siapa? Gantian nggak apa-apa. Ayo. Kelompoknya sudah ditulis? Sudah, silakan ke depan. Ayo. Ada yang sudah? Oh, kelompok satu sudah? Sudah, Nek? Siap ke depan? Ayo. Perkenalkan dulu, kalian dari kelompok berapa? Yang kencang suaranya. Kami dari kelompok 1. Saya. Kami akan membacakan tentang aktivitas perekonomian. Teman-temannya tolong dengarkan dulu ya. Teman-teman satu kelompok ini akan membacakan tentang salah satu aktivitas ekonomi pilihannya. Silakan, Neng.
mempelajari tentang bagaimana membudidayakan produk-produk pendidikan sekolah pertanian dan belajar sungguh-sungguh agar ilmunya dapat aku terapkan di perkebunan. Ya. Tepuk tangan. Nah, jadi tadi apa katanya? Coba dibaca sih Pak yang kencang, nggak kedengeran ya? Yang kencang baca sih Pak. Dari awal sampai akhir. Sebagai petani untuk meningkatkan pertanian di dekatku, aku akan mempelajari tentang bagaimana membudidayakan produk-produk pendidikan di sekolah pertanian dan belajar sungguh-sungguh agar ilmunya dapat aku terapkan di perkebunanku. Bacanya sampai terbata-bata. Bacanya harusnya yang kencang. Produk-produk apa tadi? Apa saja produk-produk dalam pertanian? Pendidikan sekolah Ya, terus pertanian dan belajar sungguh-sungguh. ya, berarti ada ya setelah kalau misalnya kamu dari SD, SMP, SMA, kemudian S1-nya bisa ngambil sarjana pertanian, ada ya? Berarti nanti kamu jadi sarjana pertanian. Kami dari kelompok Kami dari kelompok 4 akan membacakan presentasi tentang aktivitas ekonomi di bidang peternakan. saya siapa? Saya Dian. Sebagai peternak, aku akan menjaga ternak-ternakku agar tetap sehat sehingga menghasilkan produk unggulan. Aku akan bekerja sama dengan dokter hewan agar ternak-ternakku sehat. Aku akan mengembangbiakan ternakku agar peternakanku menjadi peternakan besar yang bisa memenuhi kebutuhan daerahku. Ya. Ada yang ditanyakan teman-teman ya? Coba sini ibu lihat. Ya. Nah, berarti kalau di peternakan ini cara kerjanya harus ada dokter hewan. Karena apa? Banyak sekali sapi-sapi apalagi menjelang Idul Fitri ya. Banyak sekali sapi-sapi yang sakit ya. Jadi harus diperiksa dulu oleh dokter supaya layak dikonsumsi. Kebanyakan ya dokter hewan laki-laki apa perempuan? Ada. Nah, itu tadi adalah beberapa kelompok dari aktivitas ekonomi ya. Bidang apa tadi? Kelompok 1 bidang pertanian, kelompok 4 bidang ekonomi di daerah. Alhamdulillah hari ini sudah selesai pembelajaran tentang perekonomian di daerah kita. Nah, sebelum kita istirahat, ada yang ditanyakan sampai sini? Untuk besok ini masih ada pembelajaran. Kalian akan Ibu berikan tugas membaca materi untuk pertemuan selanjutnya. Nanti di LKS itu ada ya. Kamu di rumah baca-baca tentang materi yang akan besok kita laksanakan. Nanti akan Ibu share di WA. Akan Ibu share di WA halaman berapa ya?
Tidak, udah pada pinter. Sebelum ditutup, jadi yang sudah kita pelajari tadi adalah apa? Jenis bidang usaha aktivasi ekonomi. Ada apa saja? Pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kemudian pertambangan, perdagangan, perindustrian, dan jasa atau layanan. Berarti sudah paham semua karena tidak ada yang bertanya ya. Semoga hari ini bermanfaat. Semakin semangat untuk belajar di hari esok. Sampai di sini pelajaran hari ini. Semoga kita semua sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu ya, pelaksanaan observasi sudah dilaksanakan dan saya sudah melihat Bu dalam proses pembelajaran. Ini kita ulangi lagi tadi ya Bu ya tentang pelaksanaan pembelajaran. Ibu terkait tadi tujuannya aktivitas ya. Jadi itu kan tadi menyebutkan tujuan dalam pembelajaran itu siswa itu mengetahui tadi ya tentang aktivitas perekonomian yang ada di sekitar sekolah. Ini Ibu bisa jelaskan lagi nih refleksi Ibu tentang pembelajaran Ibu hari ini. Tahapan membuat rencana pembelajaran berbeda sesuai dengan tahapan pembuatan rencana pembelajaran ya. Area pengembangannya kan pengetahuan dan keterampilan. Tapi saat pembelajaran ini masih ada kekurangan ya Pak, sering terjadi biasanya pasti guru-guru yang lain juga mengalami, masih ada saja beberapa siswa yang kurang aktif gitu ya Pak ya, kadang masih mengandalkan temannya gitu, jarang berbicara, sampai cina kamu, cina nanya tanah maju nak, Mungkin ya sama sih ya, saya juga waktu belajar jadi dalam proses pembelajaran itu pasti ada kurangnya gitu Bu. Kurangnya. Ini dari kekurangan itu apakah strategi apa Bu untuk memperbaiki, apa mungkin ditambah media atau mungkin apa gitu? ya, berarti kan tentang kenapa anak tidak aktif gitu ya Pak ya. Iya. Di dalam pembagian kelompoknya mungkin ya Pak yang kurang tepat, saya menggunakan pendekatan dengan minat anak, misalnya dengan cara belajarnya menggunakan visual, auditori, dan kinestik sehingga anak akan menjadi lebih nyaman saat berdiskusi dengan temannya. Mungkin Ibu tadi kan saya lihat dalam proses pembelajaran menggunakan gambar ya, menggunakan gambar. Mungkin gambarnya bisa ditambahkan lagi atau misalnya diperbesar lagi gitu supaya siswa itu dengan jelas gitu melihat gambar-gambar itu. Karena memang di sekolah kita ini tidak punya itu ya Pak proyektor ya, jadi menggunakan gambar. Saya pikir tadinya itu akan dibagikan kepada anak-anak, cuma tidak sempat mengfotokopi gitu. Jadi saya buatlah gambar yang kecil itu, tapi insya Allah nanti kedepannya saya akan buat satu gambar itu menjadi lebih besar ya Pak, supaya lebih jelas gambarnya untuk anak-anak. Mungkin harapan Ibu ya, harapan Ibu ke depannya itu pengen apa gitu, misalkan di sekolah ini pengen punya fokus atau itu, apa gitu. Harapannya ya di sekolah maunya lebih lengkap lagi untuk media pembelajaran ya, terutama untuk guru ini supaya lebih mudah Pak. Contohnya kan kalau kita punya proyektor gitu ya, lebih gampang kita buat presentasi di laptop, jadi anak juga belajarnya lebih semangat kalau lihat layar di depan itu ya. Bagi sekolah kita yang di kampung ini memang masih minim memiliki hal yang seperti itu. Kalau memang ada satu saja di sekolah, jadi memudahkan kita para guru untuk belajar. Anak-anak juga tidak bosan belajarnya, bisa melihat gambar-gambar yang berwarna-warni gitu Pak. Ya, jadi harapan Ibu itu jadi sarana prasarana sarana gitu ya. Sarana untuk belajar di sekolah. Iya.
Jadi intinya kalau mempunyai sarana prasarana yang lengkap, gitu ya, jadi pembelajaran itu lebih enak gitu ya. Lebih nyaman, lebih mudah untuk kita para guru, anak-anak juga lebih senang melihatnya. Iya, baik. Nah ini untuk tadi kan Ibu menyebutkan ada beberapa kekurangan ya dalam proses pembelajaran ini, mungkin dari segi waktu diskusi gitu ya, anak-anak kurang aktif, terus ya intinya kurang lah ya gitu ya. Nah ini rencana tindakan untuk memperbaiki kekurangan itu kira-kira Ibu mau melakukan kapan? Untuk kedepannya sih saya belum tahu ya Pak kapan, tapi insya Allah akan secepatnya dilaksanakan gitu di sekolah. Ya, jadi Ibu akan secepatnya memperbaiki kekurangan tadi ya. Yang tadi sudah dilaksanakan ya. Mungkin tadi bisa menambah tadi ya supaya anak-anak lebih aktif mungkin. Ya. Dari pembelajarannya ditambah medianya gitu ya. Siap. Seperti itu. Nanti diperbaiki ke depannya. Iya, baik. Tadi setelah saya mengobservasi ya, jadi pembelajaran yang sudah lakukan itu cukup baik ya. Mungkin tadi dari segi kekurangannya bisa Ibu perbaiki pada pembelajaran berikutnya. Kita akhiri percakapan kita, mudah-mudahan dalam pembelajaran berikutnya bisa lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum